وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وأحلام وحده لا إله إلا الله والله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Buol yang kami hormati, Bapak Wakil Bupati Buol yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol yang kami hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buol yang kami hormati, pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Buol yang kami hormati, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena pada pagi hari yang cerah ini kita diringankan langkah kaki kita untuk menuju masjid yang kita cintai, Masjid Agung At-Tafakur Kabupaten Buol. Semoga ibadah kita pada Idul Adha kali ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan pelaksanaan sholat sunat Idul Adha, izinkan kami mewakili segenap pengurus Masjid Agung Kabupaten Buol menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Juni tahun 2025 Miladiah. Semoga Idul Adha kali ini akan menjadikan kita insan yang berarti, yang mampu menghayati daripada kisah kehidupan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian selanjutnya, sebagai informasi kepada kita sekalian yang bertindak selaku khotib pada Idul Adha kali ini adalah Al-Ustadz Dr. Haji Arianto S. Panambang MAP, yang bertindak selaku imam Al-Ustadz Muhammad Yamin Rahim SHMH, dan yang bertindak sebagai bilal adalah Ustadz Kamarudin Ergai Esos. Selanjutnya kami menyampaikan juga kepada jamaah sekalian bahwa Masjid Agung Kabupaten Buol mendapatkan bantuan sapi kurban dari Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto, 1 ekor sapi. Kemudian yang kedua dari Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI, 1 ekor sapi. Dan untuk memandu selanjutnya pelaksanaan daripada sholat Idul Adha, kami persilakan kepada Bilal untuk melanjutkan kegiatan. Dengan hormat kami sebut namanya Al-Ustadz Kamarudin Esos. Sekali lagi kami mengingatkan kepada jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi agar dinonaktifkan. Kepada Ustadz kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim wa rasulil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina maulana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, kekuatan, kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini kita bersama-sama
hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu sebanyak 7 kali dengan lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah kita bangun dari salat, kita takbiratul qiyam, yakni takbir yang tidak ada bacaan apa-apa, dan dilanjutkan dengan takbir yang kedua sebanyak 5 kali berturut-turut dengan ucapan yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatan lil adha wa qad rahimakumullah, as-salatu la ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatu sufuf min tamamis shalah. Luruskan saf dan rapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatsluha in kuntum sadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullah Masiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah I'lamu annakum yawmakumul hadha ويوم العيد الأضحى ويوم السرور
ويوم المغفور أهل لكم في الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعدت الخطبة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi yakhluqu ma yasha'u wa yartab. Ahmaduhu subhanahu wahidul azizul qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqina wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salatan da'imatan ma ta'aqabal lailu wan nahar. Amma ba'du, faya ikhwatul islam, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla al-qa'ili fi muhkamil kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Masiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat inilah yang harus kita tancapkan lahir dan batin. Di antara nikmat yang tidak bisa kita pungkiri hari ini adalah umur panjang, kesehatan dan kesempatan. Ungkapan syukur ini semakin mendalam dalam sanubari setiap yang beriman, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menikmati karunia-Nya, nikmat iman dan Islam, nikmat umur panjang sehingga masih menapakkan kaki di atas bumi, nikmat kesehatan dan kesempatan bertemu dengan hari raya Idul Adha tahun 1446 Hijriah bersama orang-orang tercinta. Nikmat yang menguatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang memudahkan kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Nikmat yang nantinya akan membawa kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di bumi. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah kurban dan haji. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari raya Idul Adha dikenal juga sebutannya lebaran haji.
di mana kurang lebih 1,83 juta kaum muslimin saat ini sedang menunaikan serangkaian ibadah haji yang puncak utamanya wukuf di Arafah. Dari jumlah tersebut 1,61 juta jamaah berasal dari luar Arab Saudi. Ada 221.000 jamaah berasal dari Indonesia, 203.320 jamaah haji reguler, 17.680 jamaah haji khusus, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing KBIHU dari berbagai penjuru Indonesia. Dan khususnya ada 32 jamaah diantaranya berasal dari Kabupaten Buol, negeri kita tercinta. Kita doakan semoga mereka tuntas melangkaikan seluruh tahapan hajinya dan kembali dalam keadaan haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini menjauh di belahan bumi Makkatul Mukarramah, saudara kita seiman, seakidah, sedunia, sebangsa dan setanah air sedang menunaikan ibadah haji, menggapai puncak spiritual yang diwarnai dengan prosesi wukuf di Arafah. Para jamaah haji mengenakan pakaian ihram serba putih tanpa jahitan, melambangkan kesamaan akidah dan persatuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua merasa sederajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa membedakan status sosial, asal usul, ras, warna kulit dan kebangsaan. Dan tidak hanya itu, para jamaah haji tak henti-hentinya mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan iman menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai prioritas utama dalam kehidupan, mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kejadian ini menjadi sumber inspirasi ilahiyah dan simbol keikhlasan, kesabaran dan ketakwaan. Dengan ketegaran dan kesabaran hati beliau menerima dan menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putra tercinta Ismail yang kelahirannya merupakan penantian yang sangat panjang. Pengorbanan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkan apa pendapatmu? Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, mari sejenak kita simak kembali bagaimana kisah yang luar biasa ini diceritakan sepanjang abad agar kita semuanya bisa mengambil pelajaran. Ingatlah bagaimana ketika Siti Hajar protes mengapa suaminya meninggalkan dia dan Ismail anaknya yang masih kecil di padang pasir yang tak bertuan. Seperti jamaknya, dia hanya bisa menduga bahwa ini akibat kecemburuan Sarah, istri pertama suaminya yang belum juga bisa memberinya putra. Siti Hajar mengejar Ibrahim alaihissalam suaminya dan berteriak, mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup? Ibrahim alaihissalam terus melangkah meninggalkan keduanya tanpa menoleh, tanpa memperlihatkan air matanya yang meleleh. Remuk redam perasaannya terjepit antara pengabdian dan pembiaran. Hajar masih terus mengejar
sambil menggendong putranya Ismail. Kali ini dia setengah menjerit dan jeritannya menembus langit. Wahai suamiku, ayahanda Ismail, apakah ini perintah Tuhanmu? Kali ini Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, berhenti melangkah. Dunia seolah berhenti berputar. Malaikat yang menyaksikan peristiwa itu pun turut terdiam menanti jawaban Ibrahim alaihissalam. Butir pasir seolah terpaku-kaku, angin seolah berhenti mendesah, waktu seakan berhenti berputar. Pertanyaan, atau lebih tepatnya gugatan Hajar, membuat semuanya tertunduk diam. Ibrahim alaihissalam membalik tegas dan berkata, iya, ini perintah Tuhanku. Hajar berhenti mengejar dan dia terdiam. Lantas meluncurlah kata-kata dari bibirnya yang mengagetkan semua malaikat serta menggusarkan butir pasir dan angin. Jikalau ini perintah Tuhanmu, pergilah wahai suamiku, tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir, Allah akan menjaga kami. Ibrahim alaihissalam pun beranjak pergi dan dilema itu punah seketika. Masyiral muslimin rahimakumullah, ini sebuah pengabdian atas nama perintah Allah, bukan pembiaran. Itulah ikhlas. Ikhlas adalah wujud sebuah keyakinan mutlak pada Sang Pencipta. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah, apalagi menyerah kalah. Ikhlas itu adalah ketika engkau sanggup berlari, mampu melawan dan kuat untuk mengejar, namun engkau memilih untuk patuh dan tunduk. Ikhlas adalah sebuah kekuatan untuk menundukkan diri dan semua yang engkau cintai. Ikhlas adalah memilih karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena terpojok tak punya jalan yang lain. Ikhlas bukan lari dari kenyataan. Ikhlas bukan karena terpaksa. Ikhlas bukan karena merasionalisasi tindakan, bukan mengkalkulasi hasil akhir. Ikhlas tak pernah berujung, tidak pernah pula menepukkan dada. Ikhlas itu tangga menuju Allah, mendengarkan perintahnya, mentaati aturannya. Ikhlas itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa embel-embel kepamrihan apapun. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah ditinggal suaminya Ibrahim, Hajar menggendong putranya Ismail. Sambil lapar dan haus, Siti Hajar tertunduk. Kaki Ismail mengepak-ngepak ke pasir dan keluarlah air. Itulah yang disebut saat ini dengan air Zam-Zam. Di situ Siti Hajar dan Ismail hidup selama beberapa tahun. Dan setelah Ismail remaja, datanglah Ibrahim alaihissalam dengan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Ismail dan Ibrahim ikhlas dan patuh kepada Allah. Maka ketika sudah terbaring, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cinta dan kasih sayangnya mengganti Ismail dengan seekor domba. Dalam penantian yang sangat lama, mencapai puncak hingga 86 tahun, Nabi Ibrahim dikarunia seorang anak yang kita kenal dengan nama Ismail. Belahan jiwa inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembelih. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini mari kita internalisasikan peristiwa di atas dalam diri kita masing-masing. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin kedudukanmu, Ismailmu mungkin pangkatmu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin egomu, Ismailmu mungkin popularitasmu. Ismail adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Ibrahim tidak diperintahkan Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diperintah oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua kepemilikan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua hanya dititipkan, dan suatu saat nanti semua barang titipan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Masyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Pada hari ini
pengorbanan yang dilakukan dalam ibadah kurban tersebut tidak sekedar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah simbol ketakwaan yang mendatangkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga diterima oleh orang-orang yang tidak mampu sebagai sebuah kegembiraan yang bisa dirasakan satu kali dalam setahun, yaitu pada hari raya Idul Adha. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat menggapainya. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kalian, supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kalian, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Imam Sya'rawi menjelaskan ayat ini bahwa Allah tidak mengambil daging hewan yang dikurbankan, tetapi orang-orang yang membutuhkan yang akan menerima dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan tersebut. Syariat kurban adalah bentuk respon agama terhadap ketimpangan sosial untuk menciptakan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Manusia yang hidup kelompok dalam masyarakat bukan seperti robot yang dapat disetting dalam menjalankan kehidupannya, sehingga agama memiliki peran yang mendorong orang kaya memiliki kepedulian terhadap orang miskin. Hal ini berdampak pula pada hubungan baik di antara keduanya. Tidak ada lagi rasa iri dan dengki yang dimiliki orang miskin kepada orang kaya. Bahkan orang miskin akan mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk orang kaya. Sebuah ikatan dan hubungan ilahiyah yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masiral muslimin rahimakumullah. Dari apa yang telah diuraikan di atas, setidaknya ada 3 hikmah dan pelajaran berharga yang wajib kita teladani pada kesempatan kali ini. Yang pertama, usaha untuk terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengajarkan kita untuk terus berlomba dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, membangun kepedulian sosial. Melalui amalan berkurban, kita diingatkan untuk lebih peduli kepada sesama, terutama saudara kita yang tak berpunya. Pembagian daging kurban hendaknya memberikan kebahagiaan tersendiri yang tak ternilai kepada saudara-saudara kita yang mendapatkannya. Pelajaran ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, selalu meningkatkan kualitas diri. Dengan hari raya dan sholat Idul Adha, kita jadikan Allah sebagai prioritas. Kita sambut panggilan azannya untuk datang ke masjid menunaikan sholat dengan sukacita. Dengan ibadah kurban, kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak diberikan kepada kita, dan berusaha agar tahun-tahun sebelumnya juga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, bisa melaksanakan hari raya Idul Adha, dan kembali juga bisa berkorban. Di penghujung khutbah Idul Adha ini, mari kita resapi penghargaan dan ungkapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Muhammadin alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
sahadatan abdil lam yahsha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi takhrahu Allahul wastafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah yang dimuliakan Allah, di khutbah kedua ini mari kita hadirkan doa-doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh niat dan hajatan kita untuk membangun negeri ini menjadi kabupaten yang kuat, kabupaten yang hebat, dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin, penguasa semesta alam, kami bersyukur atas rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan pada kesempatan sehingga kami dapat menunaikan Idul Adha pada tahun 1446 Hijriah. Kami memohon ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan menyerahkan diri sepenuhnya melaksanakan perintah-Mu. Allahumma ya Allah penggenggam segala kehidupan, kami mohon ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Berikan kami kekuatan untuk selalu taat dan patuh akan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan-Mu. Allahumma ya Allah tempat kami berharap, bimbinglah kami ya Allah untuk menjadikan Engkau sebagai prioritas utama dalam kehidupan kami. Berikan kemampuan untuk selalu mengingat-Mu ya Allah. Kami memohon, jauhkanlah kami dari godaan dunia yang dapat mengalihkan kami dari jalan-Mu. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk menghadapi tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kami. Berikan kami kesabaran untuk terus berjuang memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Allahumma ya Allah pemilik dua kota suci, kami memohon ya Allah di hari yang berbahagia ini, mudahkanlah kami untuk berhaji ke Baitullah. Berikan kami kesempatan untuk merasakan kebahagiaan dan keberkahan hidup dalam menjalankan ibadah haji dan umrah. Mudahkanlah kami ya Allah menjalankan ibadah kurban dengan penuh ikhlas dan ketundukan. Allahumma ya Allah sebaik-baik tempat meminta, kami memohon ya Allah untuk kedua orang tua kami. Jika mereka telah meninggal dunia, ampuni segala dosanya ya Allah. Terima semua amalnya, terima kedatangannya kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Berikan tempat yang mulia dan damai di sisimu. Jadikanlah mereka sebagai penghuni surgamu ya Allah, yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan. Berikan kesempatan kepada kedua orang tua kami ya Allah untuk berkumpul dengan orang-orang yang Engkau cintai di surgamu. Allahumma ya Allah, tak sedikit pun terlintas dalam hati kami untuk melawan takdir-Mu. Kami hanya ingin mengatakan ya Allah, kami merindukan kedua orang tua kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Berikan kami kesabaran, kekuatan, keteguhan hati untuk menghadapi kesedihan ini ya Allah. Kami masih merasakan kehilangan mereka dan berharap dengan barokah-Mu bertemu kembali di dalam surga-Mu. Kami juga memohon ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melanjutkan warisan keilmuan dan nilai-nilai kebaikan yang mereka tinggalkan. Berikan kami kemampuan untuk mengikuti jejak dan teladan kedua orang tua, bagian dari jamaah yang khusyuk dan sabar, istiqomah menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Penyembuh untuk keluarga dan saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Hilangkan penyakitnya ya Allah, gantikan dengan kesehatan. Berikan mereka kesempatan untuk kembali sehat dan bugar. Limpahkan kesembuhan kepada mereka, karena Engkau sebaik-baik penyembuh ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami memohon, lindungi saudara-saudara kami di Palestina dari segala bentuk kekerasan, penindasan, pembunuhan dan penjajahan. Anugerahkan mereka kekuatan dan keteguhan serta kesabaran hati dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan yang mereka alami. Bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah untuk dapat memberikan kepedulian kepada mereka apapun yang kami miliki.
Menangkan perjuangan mereka ya Allah dengan kekuatan-Mu. Hadiahkan mereka kemerdekaan yang hakiki. Itskariman au mutsyahidan. Allahumma ya Allah, kathirun hajatuna ilaik. Betapa banyak pinta kami kepadamu. Engkau yang mengabulkan segala doa. Faya ayuhal muslimin, ittaqallaha fima amara. Wantahu amman naha. I'lamu anna Allah amarakum bil amri bada'i fihi binafsih. وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أنبيائك ورسولك الملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين أذلة الشرق والمشركين وانظر من نصر الدين واهذل من هذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وزلازل والمهن وسوء الفتن والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة عن بلدنا أبو الخاصة وسائر البلدان المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وخصوصا إلى إخواننا المستضعفين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.